Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang selalu diberikan oleh Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang mesti kita jadikan suri tauladan, dan tidak ada jalan keselamatan yang hakiki kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selamat. Yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, maka dia tidak akan selamat. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di dalam bab birril walidain wasilatul arham. Kita masih di dalam pembahasan birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua, wasilatul arham, dan menyambung hubungan silaturrahim. Hadis yang terakhir yang telah kita baca di dalam bab ini, sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu. Raghima yang diinginkan oleh Nabi SAW, raghima anfu yang disebutkan oleh Nabi SAW artinya adalah kinayatun 'anil dhulli. Kinayatun 'anil dhulli. Ini sebuah kinayah, sebuah kehinaan akan diberikan kepada orang-orang yang berjumpa dengan orang tuanya, akan tetapi perjumpaan dia dengan orang tuanya tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa, ma'asyiral muslimin? Semestinya seorang muslim ketika telah diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa Ala berjumpa dengan orang tuanya, maka terdapat padanya pintu surga, baik salah satunya atau keduanya. Ketika seorang telah dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya dengan peluang berbakti kepada ayah dan ibunya, akan tetapi dia sia-siakan sehingga dia tidak masuk ke dalam surga, maka Nabi mengatakan raghima anfu sebanyak 3 kali. Celakalah orang itu, kata Rasulullah SAW. Disebutkan 3 kali oleh Nabi SAW. Siapa yang celaka ya Rasulullah?
man adraka abawayhi 'inda al-kibar ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Celaka orang-orang yang menjumpai kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua, kedua-duanya dia jumpai atau salah satunya, akan tetapi perjumpaan itu tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Semestinya menjadi sebab. Kenapa demikian? Karena itu adalah pintu surga. Allah telah berikan kepadanya pintu surga seluas-luasnya. Silahkan berbakti, berbuat baik, menjaga, melihara kedua orang tua, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tetapi dia sia-siakan, akhirnya dia masuk ke dalam neraka, maka celaka dia, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lanjutkan, wa anhu radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabah asibuhum wa yaqta'unani wa uhsinu ilayhim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Faqala la in kunta kama qulta faka'annama tasiffuhumul mallah wa la yazalu ma'aka min Allahi dhahirun alayhim ma dumta ala dhalik. Seorang laki-laki suatu ketika mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang laki-laki suatu ketika mengatakan sebuah perkataan kepada Nabi SAW. Jadi dilihat oleh Abu Hurairah, seorang laki-laki mengatakan kepada Rasulullah SAW, dan ini didengarkan oleh Abu Hurairah. Inna li qarabah, sesungguhnya saya memiliki karib kerabat. Sesungguhnya saya memiliki karib kerabat. Ya, asliluhum wa yaqta'unani. Aku berusaha menyambungkan hubungan silaturahim dengan mereka, karena yang kita maksud silaturahim adalah menyambung hubungan dengan karib kerabat, menyambung hubungan dengan orang-orang yang memiliki hubungan tali darah dengan kita. Itulah makna daripada silaturahim. Jadi segala bentuk keutamaan, nanti juga akan disebutkan beberapa hadis yang akan datang yang berbicara tentang keutamaan silaturahim, yaitu menyambung hubungan dengan orang-orang yang memiliki tali darah dengan kita. Adapun menyambung hubungan dengan sesama kaum muslimin itu namanya silatul ukhuwah. Kendati pun terkadang itu juga disebut dengan silaturahim dalam ucapan atau muamalah kita sehari-hari. Tapi makna yang sebenarnya, makna yang hakiki daripada silaturahim adalah menyambung kepada orang-orang yang memiliki hubungan tali darah dengan kita, karib kerabat kita, keluarga ayah kita, keluarga ibu kita. Jadi salah seorang sahabat ini berkata kepada Nabi, saya memiliki karib kerabat. Asliluhum wa yaqta'unani. Aku berusaha menyambungkan hubungan dengan mereka ya Rasulullah, akan tetapi mereka memutuskan hubungan denganku. Ada yang seperti itu. Dan ini terjadi. Makanya Abu Hurairah menyebutkan peristiwa ini. Jadi salah seorang berusaha menyambungkan hubungan dengan karib kerabatnya, akan tetapi karib kerabatnya itu tidak mau menyambungkan hubungan dengan dia. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berusaha berbuat baik kepada mereka ya Rasulullah, tetapi mereka justru berbuat jahat kepadaku. Jadi sebuah kebaikan tidak dibalas dengan kebaikan. Sebuah amal baik tidak dibalas dengan amal baik. Menyambung hubungan silaturahim, kebaikan yang sangat luar biasa. Keutamaannya nanti akan kita sebutkan. Kemudian berbuat baik kepada orang itu juga keutamaannya luar biasa. Ya. Tetapi sahabat ini, seorang laki-laki yang mengadu kepada Nabi yang dilihat oleh Abu Hurairah, justru balasan daripada karib kerabatnya memutuskan hubungan silaturahim dengannya dan tidak membalas kebaikan dengan kebaikan, akan tetapi membalas keburukan dengan keburukan. Kemudian aku berusaha berlemah lembut kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, akan tetapi mereka sebaliknya tidak melakukan hal itu kepadamu. Dan laki
ayat ini mengatakan, la in kunta kama qulta. Sekiranya engkau, kata Nabi SAW, seperti apa yang engkau katakan, ya, kamu telah berusaha lemah lembut kepada mereka, bersikap bijak kepada mereka, menyambung hubungan silaturahim kepada mereka, kemudian berbuat baik kepada mereka. Jika sekiranya engkau seperti itu, la in kunta kama qulta, jika sekiranya kamu seperti apa yang telah kamu ucapkan, faka'annama tasiffuhumul manna, maka seakan-akan kamu telah melemparkan abu panas kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim, maka kamu akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala selagi kamu melakukan hal tersebut kepada mereka. Artinya apa? Kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Justru sesuatu yang tidak baik selalu akan didapatkan oleh mereka. Karena seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang baik, seorang manusia yang baik, seorang hamba Allah Jalla wa Ala yang baik, orang-orang yang bisa membalas kebaikan dengan kebaikan. Sekiranya ada orang yang membalas kebaikan dengan keburukan, maka ini justru malapetaka akan kembali kepadanya. Justru sesuatu yang buruk akan kembali kepadanya, sesuatu yang jahat akan kembali kepadanya. Makanya ma'asyiral muslimin, jangankan membalas kebaikan dengan keburukan, ya, sesuatu yang afdal diperintahkan di dalam agama kita justru membalas keburukan dengan kebaikan. Sekarang ini dibalik, ada orang yang berbuat baik, kemudian justru diperlakukan sesuatu yang tidak baik kepada mereka. Islam memerintahkan sebaliknya, ketika ada seseorang diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik, orang yang dimazlum ini, orang yang dizalimi ini, afdalnya dia tetap berbuat baik kepada orang-orang yang telah zalim kepadanya. Kendati pun ketika kita berbicara tentang boleh atau tidak bolehnya, maka sah-sah saja seorang membalas kezaliman dengan kezaliman. Allah Jalla wa Ala mengatakan, fa'tadu bimithli ma'tada 'alaikum. Lakukan kezaliman, fa'tadu, balas sesuatu yang mereka lakukan kepadamu dengan sesuatu yang semisalnya, kata Allah Jalla wa Ala. Tetapi afdalnya membalas semua dengan kebaikan. Maka jika sekiranya seseorang telah berusaha berbuat baik kepada seseorang namun dibalas dengan kejahatan, berusaha menyambung hubungan silaturahim namun dibalas dengan memutuskan hubungan silaturahim, berusaha berbuat baik kepada orang namun dibalas dengan kejahatan kepada orang, lemah lembut dibalas dengan kekerasan dan lain sebagainya, faka'annama tasiffuhumul manna, Rasulullah SAW. Ya, jadi ini keutamaan orang-orang yang selalu berbuat baik. Keutamaannya adalah wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim, maka kamu akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala selagi kamu, ya, berada di atas hal yang seperti itu. Di dalam hadis ini disebutkan tadi, faka'annama tusiffuhumul malla, seakan-akan kamu telah melemparkan abu yang panas kepada mereka. Tusiffuhumul malla artinya adalah wa huwa ar-ramadul har, abu yang panas. Al-mal artinya abu yang panas. Tusiffuhum, kamu lemparkan kepada mereka, al-malla, abu yang panas. Apa maksudnya? Wa huwa tasbihun lima yalhaquhum minal ithmi. Ini adalah sebuah perumpamaan, ya, ketika engkau melemparkan abu yang panas kepada mereka, artinya mereka mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Jadi setiap engkau berbuat baik kepada mereka, kemudian mereka balas dengan sesuatu yang tidak baik, seakan-akan engkau telah melemparkan abu yang panas kepada mereka. Maksudnya adalah ini perumpamaan bahwa dia adalah mendapatkan dosa dari Allah Jalla wa Ala, karena perlakuan yang baik dibalas dengan sesuatu yang tidak baik. Perbuatan silaturahim dibalas dengan qati'atur rahim. Perbuatan al-hul dibalas dengan al-jahal.
Maka disebutkan di sini oleh Imam An-Nawawi, tasbihun lima yalhaquhum minal ithmi. Ini perumpamaan, ya, dosa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang membalas sesuatu yang tidak baik dengan membalas sesuatu yang baik dengan sesuatu yang tidak baik. Kemudian hadis berikutnya, jadi di dalamnya terdapat keutamaan. Apa keutamaannya? Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim. Salah satu keutamaan orang-orang yang berusaha menyambung hubungan silaturahim, dia akan selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu menjadi mu'in, menjadi pembantu baginya, artinya dimudahkan oleh Allah Jalla wa ala segala sesuatu untuk dia. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yabsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Ini lebih jelas lagi keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang datang dari jalan Anas radhiyallahu anhu, pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas ini pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun Anas menjadi, ya, orang yang berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadari wa fis safari. Baik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kota, artinya Nabi tidak kemana-mana, atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan safar, itu juga sering bersama Anas radhiyallahu anhu. Jadi Anas ini termasuk sahabat yang memiliki banyak ilmu karena memang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana-mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas. Jadi banyak juga hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba an yabsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang suka akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Jalla wa ala. Semua kita menginginkan kelapangan rezeki, tidak ada yang menginginkan kesempitan rezeki. Semua kita menginginkan agar diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Jalla wa ala. Dengan kecukupan rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Kita bisa memenuhi kebutuhan istri kita bisa memenuhi kebutuhan anak-anak kita atau orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Jadi semua kita menginginkan kelapangan rezeki, diberikan rezeki yang lapang oleh Allah Jalla wa ala, diberikan rezeki yang halal oleh Allah Jalla wa ala, ya, diberikan sesuatu yang kita inginkan oleh Allah Jalla wa ala. Dan ingat ma'asyiral muslimin, rezeki yang lapang itu tidak hanya sekedar rezeki yang cukup saja untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk memenuhi kebutuhan istri kita, anak-anak kita. Bukan hanya sekedar rezeki yang melimpah saja, tidak. Tetapi rezeki yang lapang itu bermakna di dalamnya, kelapangan itu ada keberkahan-keberkahan di dalamnya. Ada orang yang diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Jalla wa ala, tetapi dia merasa kurang. Berarti keberkahannya tidak dia dapatkan. Dia hanya butuh menghidupkan keluarganya, menghidupkan istrinya, menghidupkan anak-anaknya. Misalnya 10 juta dalam 1 bulan, di situ makannya, di situ biaya pendidikan anaknya, di situ nafkah dia kepada istri dan anak-anaknya. Tetapi diberikan rezeki oleh Allah Jalla wa ala 1 bulan itu 20 juta. Itu sudah melebihi, ya, sudah melebihi sebanyak kebutuhan yang dia inginkan. Akan tetapi dia selalu merasa sempit rezekinya, selalu merasa kurang rezekinya, selalu seakan-akan melihat orang lain itu rezekinya banyak padahal sedikit dari dirinya. Artinya keberkahan tidak dibagi oleh Allah Jalla. Ya, maka kelapangan rezeki tidak hanya ditinjau dari kelapangan rezeki yang diinginkan oleh seseorang tidak hanya ditinjau dari
kecukupan rezeki itu, melimpahnya rezeki itu, betapa banyak orang yang memiliki rezeki yang melimpahkan, tetapi dia tidak menganggap itu sesuatu yang lapang. Kenapa? Karena tidak dibagi keberkahan di dalamnya oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, tidak dibagi. Ada orang yang dia butuh menghidupkan keluarganya 5 juta dalam 1 bulan. Dia memiliki istri, memiliki 2 atau 3 anak yang masih kecil-kecil, butuh menghidupkan kehidupan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka sebanyak 5 juta dalam 1 bulan. Penghasilan dia pas-pas, bahkan kurang. Tetapi dia qanaah, merasa diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Jalla wa'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak melihat orang-orang yang berada di atasnya, tetapi dia melihat kepada orang-orang yang berada di bawahnya. Dengan melihat orang-orang yang berada di bawahnya, maka datanglah rasa syukur di dalam hatinya kepada Allah Jalla wa'ala. Ini keberkahan dia dapatkan, tidak hanya sekedar kecukupan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, tidak hanya sekedar kelapangan saja diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, tetapi keberkahan dibagi oleh Allah Jalla wa'ala di dalamnya. Inilah yang kita inginkan, diberikan rezeki yang lapang oleh Allah Jalla wa'ala, diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Jalla wa'ala, dan kita merasakan keberkahan dan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada kita. Siapa menginginkan hal tersebut, ma'asyarul muslimin, ya, dilapangkan rezekinya, tentu dengan kelapangan yang kita inginkan. Karena di sini bersifat ahab, ya, disebutkan oleh Nabi, man ahabba. Artinya tidak rezeki yang cukup kemudian kita merasa kurang, tidak. Tetapi rezeki yang cukup dan kita merasa qanaah, ada keberkahan-keberkahan di dalamnya. Makanya kita suka, makanya kita senangi, makanya kita cintai. Man ahabba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa amalan yang mesti kita lakukan, ma'asyarul muslimin? Apa perbuatan yang mesti kita lakukan untuk mendapatkan itu semua? Nabi SAW mengatakan, "Falyasil rahimah." Maka hendaklah dia menyambungkan hubungan silaturahim. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, hakikat daripada menyambung hubungan silaturahim itu persis seperti hadis yang pertama yang telah kita baca. Jadi menyambung hubungan silaturahim itu tidak menunggu orang menyambung dengan kita baru kita sambung, tidak. Ya. Jadi menyambung hubungan silaturahim itu bukan dengan al-mukafi. Ketika seorang melakukan sesuatu kepada kita, baru kita melakukan sesuatu kepadanya. Ketika keluarga kita berbuat baik kepada kita, baru kita berbuat baik kepada mereka. Ketika keluarga ayah kita berbuat baik kepada kita, baru kita berbuat baik kepada mereka. Tidak seperti itu. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, hakikat daripada silaturahim itu persis seperti apa yang telah disebutkan oleh sahabat yang mengadu kepada Rasulullah SAW, yang dia mengatakan, inna li qarabatan aslinuhum wa yaqta'unani. Itu hakikat daripada silaturahim. Ya, berusaha menyambung hubungan silaturahim kendati pun seseorang itu memutuskan silaturahim dengan kita. Ya, kendati pun seorang itu memutuskan hubungan silaturahim dengan kita. Jadi siapa yang diinginkan dilapangkan rezekinya. Ya, kelapangan yang kita inginkan tidak hanya sekedar cukup, bahkan berlebih. Tidak hanya itu, akan tetapi kita merasakan kegembiraan ketika kita dibagi rezeki oleh Allah Jalla wa'ala, karena di dalamnya ada keberkahan-keberkahan yang kita rasakan. Nabi itu, ya, seorang yang luar biasa, seorang yang memiliki harta, tetapi terkadang justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan lapar. Suatu ketika Nabi sampai mengikat perutnya, ya, saking lapar yang diderita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Keberkahan dibagi oleh Allah di dalamnya, sehingga Nabi mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ya, cukup lama pernah sebuah kejadian terjadi di mana di rumah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha itu cukup lama tidak pernah hidup api, tidak pernah terlihat api di dalam rumahnya. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang bisa dimasak. Aisyah mengatakan, ketika itu kami hanya membakar dua sesuatu yang hitam, kurma dan air. Ya, kurma dimasukkan ke dalam air sehingga airnya menghitam, kemudian kurma jadi makan dan airnya diminum. Itu berminggu-minggu terjadi di rumah tangga Nabi SAW.
Tetapi dengan keadaan seperti itu justru Nabi mengatakan apa? Baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa demikian? Itulah keberkahan yang dibagi oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi rezeki yang kita inginkan tidak hanya sekedar cukup memenuhi kebutuhan kita, istri kita, anak-anak kita, atau orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita, tidak hanya sekedar diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Jalla wa'ala, tetapi bagaimana rezeki ini sedikit atau banyaknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. Jadi silaturahim itu tidak menunggu kalau sudah berbuat baik keluarganya kepada dia baru dia berbuat baik. Kalau sudah memberikan hadiah orang lain, ya, karib kerabatnya kepada dia, baru dia berikan hadiah kepada karib kerabatnya. Kalau sudah pernah karib kerabatnya memberikan oleh-oleh kepadanya ketika karib kerabatnya misalnya jalan-jalan keluar kota misalnya, kemudian pulang memberikan oleh-oleh kepadanya, baru ketika dia pergi, ya, jalan-jalan, baru dia ganti apa yang telah dia berikan. Tidak sekedar seperti itu, ya, orang-orang yang wasil, tetapi persis seperti apa yang telah disebutkan oleh laki-laki mengadu kepada Nabi SAW. Engkau tetap menyambungkan hubungan silaturahim kendati pun mereka memutuskan hubungan denganmu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ahabba, barang siapa yang ingin, barang siapa yang suka, barang siapa yang cinta, dilapangkan, dibukakan rezekinya oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, sekali lagi kita katakan tentu dengan keberkahan yang ada di dalamnya. Karena kalau sekiranya tidak ada keberkahan yang ada di dalamnya, kita tidak cinta seperti itu. Banyak harta tapi tidak berkah. Bagaimana mungkin? Ya, seorang muslim menginginkan hal yang seperti itu. Yang diinginkan adalah rezeki dibagi oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian keberkahan dibagi juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusa'alahu fi athari. Ya, jadi dua dia. Barang siapa yang menginginkan rezekinya dilapangkan oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian wa yunsa'alahu fi atharihi, maksud daripada yunsa'alahu fi atharihi yu'akhkhara lahu fi ajalihi wa umrihi, dipanjangkan umurnya, dipanjangkan umurnya bermakna atau maksudnya ada dua. Pertama, keberkahan dibagi oleh Allah Jalla wa'ala, umurnya tetap, tetapi berkah, sehingga waktu yang berkah ini dia merasakan kehidupan yang lama, sehingga dia bisa melaksanakan amal-amal kebaikan yang begitu banyak, amal-amal ibadah yang begitu banyak, karena memang diberkahi waktunya oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, sebuah contoh ma'asyar muslimin, kitab yang ditulis oleh para ulama, salah satu contoh Imam An-Nawawi, ya, ini kitab beliau, kita baca Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi itu menulis kitab sangat luar biasa banyaknya. Banyak kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kalau sekiranya kita pikirkan kapan beliau belajarnya, kapan beliau membacanya, kapan beliau mengajarnya, kenapa beliau bisa menulis kitab yang begitu banyak ini, itu seakan-akan tidak mungkin. Ya, beliau juga belajar untuk ilmu dari kecil kepada para ulama, pada gurunya. Kemudian beliau mengajarkan ilmu, beliau menghafal ilmu. Kalau demikian, waktu beliau sudah habis, kapan lagi beliau menulis buku yang begitu tebal ini, buku-buku yang puluhan jilid ini yang beliau tulis? Seakan-akan ini mustahil. Tapi ingat, ketika Allah berikan keberkahan waktu kepadanya, waktu yang sebentar itu bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, walaupun terkadang seakan-akan mustahil di benak kita. Umur Imam Nawawi itu tidak panjang, dia tidak sampai tua. Ya, beliau meninggal sebelum beliau tua. Ya, beliau meninggal sebelum beliau tua. Akan tetapi beliau meninggalkan karya-karya ilmiah luar biasa banyaknya. Beliau belajar, beliau membaca, beliau menghafal, beliau mengajarkan ilmu. Kita pikirkan kapan lagi waktu beliau menulis ini? Semua karangan-karangan beliau begitu banyak. Dari kitab-kitab kecil, kitab-kitab berjebakan puluhan jilid. Ya. Dan inilah keberkahan waktu diberikan oleh Allah. Jadi maksud yang pertama, wa yusa'alahu fi athari,
dipanjangkan umurnya oleh Allah Jalla wa Ala, ya, diberikan keberkahan pada umurnya, hari-hari yang dia jalani, sehingga lama kehidupan dia, ya, terasa lama, namun dia isi dengan kebaikan-kebaikan, panjang umurnya. Jadi waktu itu berkah. Kendati pun hari itu hanya 24 jam, belajarnya 6 jam dalam satu hari misalnya, dari 6 jam itu bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang bagus, seakan-akan dia lama hidupnya. Atau bisa jadi dipanjangkan umurnya dengan makna yang hakiki. Memang dipanjangkan umurnya ada contohnya, dan kedua-duanya bisa dipahami. Ya, intinya barang siapa yang diinginkan dilapangkan rezekinya oleh Allah Jalla wa Ala, kelapangan yang kita inginkan, ya, tentu kelapangan yang di dalamnya ada keberkahan-keberkahan yang dibagi oleh Allah Jalla wa Ala, kemudian dipanjangkan umur, baik keberkahan yang dibagi oleh Allah Jalla wa Ala di dalamnya, atau memang umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Falyasil rahim," maka hendaklah dia menyambungkan hubungan silaturahim. Ingat, sebagaimana telah disebutkan tadi, jangan menunggu keluarga bertanya kepada kita, jangan menunggu keluarga, ya, mengirimkan sesuatu kepada kita, jangan menunggu keluarga berbuat baik kepada kita, tetapi kendati pun mereka misalnya lalai melakukan itu semua kepada kita, kita yang mesti terlebih dahulu melakukan itu kepada mereka. Itulah makna daripada, hakikat makna daripada silaturahim. Bahkan ketika ada yang memutuskan hubungan dengan kita, kita sambungkan dengan mereka. Itulah makna hakikat daripada silaturahim. Jadi bukan membahas, ya udah, dia putuskan, saya putuskan. Kalau dia sanggup, saya sanggup. Kalau dia tidak berbicara dengan saya, sudah, saya tidak bicara dengan dia. Kalau dia berbicara dengan saya, sudah, saya berbicara dengan dia. Bukan seperti itu. Laisa al-wasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang menyambung hubungan silaturahim dengan melakukan sesuatu yang sama dengan keluarganya. Tidak. Ya, berbuat baik keluarganya, dia berbuat baik. Berbuat jahat keluarganya, dia berbuat jahat. Tidak seperti itu. Tetapi al-wasil adalah barang siapa yang ketika diputuskan hubungan dengan dia, kemudian dia berusaha, berupaya menyambungnya. Ini wasil, keutamaan yang akan didapatkan dari Nabi tadi disebut, bagaimana telah disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu akan dilapangkan rezekinya dan panjang. Kemudian hadis berikutnya disebutkan oleh Imam An-Nawawi, hadis yang telah kita baca di peristiwa Abu Talha. Abu Talha memiliki kebun kurma yang sangat dia cintai. Ini pernah juga kita baca ini, ya, ketika kita membahas, kalau tidak salah, ini masalah nafkah juga kepada karib kerabat, orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Jadi harta yang sangat berharga dimiliki oleh Abu Talha ketika itu di dekat masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalamnya, ya, di dalamnya ada air, ada sumur yang dimanfaatkan oleh manusia ketika itu, sehingga dia ingin meletakkan itu semua kepada apa yang ingin diletakkan oleh Allah Jalla wa Ala, atau kepada apa yang ingin diletakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika kita membahas ayat dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi berilah infak yang terbaik. Jangan berikan infak kalau sudah kita nggak butuh lagi baru kita berikan. Tidak, tetapi keimanan kita itu diuji oleh Allah Jalla wa Ala. Lan tanalul birra, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna, kata Allah Jalla wa Ala, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu berinfak dari apa-apa yang kamu cintai. Abu Talha dia sangat cinta kepada kebunnya. Abu Talha dia sangat cinta kepada hartanya itu, ya, karena dia bisa mengambil manfaat dari hartanya itu, dan manfaat itu dia kembalikan kepada apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Tapi justru Nabi SAW memerintahkan Abu Talha untuk, ya, menjadikan itu semua kepada karib kerabatnya.
Jadi Abu Talha mengatakan, "Ya Rasulullah, innaha sadaqatun lillahi ta'ala." Ya Rasulullah, kebun yang aku cintai ini, kebun yang aku sukai ini, yang manfaatnya begitu banyak, aku letakkan sebagai sedekah untuk Allah Jalla wa'ala. Maka letakkanlah di tempat yang dicintai oleh Allah, di tempat yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terserah kepada Nabi. Ambillah ini kebun, kemudian engkau letakkan di mana saja ya Rasulullah, engkau cintai, di tempat yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ara an taj'ala fil aqrabin. Ya, aku melihat engkau meletakkannya, memberikannya kepada karib kerabat. Kenapa diperintahkan oleh Nabi SAW? Di dalamnya ada makna silaturahim. Ini telah kita bahas ketika kita juga bahas masalah nafkah, perhatikan sedekah. Maka dalam memberi itu, ya, memberi itu afdalnya kepada keluarga kita, kepada karib kerabat kita. Lihat dulu, kita punya kelebihan harta, ingin melapangkan jalan orang lain, ingin membantu orang lain. Orang yang pertama sekali yang berhak mendapatkan kelapangan dari kita, bantuan dari kita, karib kerabat kita. Sebelum kita membantu orang lain. Bukan tidak boleh membantu orang lain, siapa saja boleh kita bantu, tapi afdalnya kita membantu karib kerabat kita dahulu sebelum kita membantu orang lain. Ya, itu afdal. Nabi ketika dihadiahkan oleh Abu Talha ini kebun, Nabi mengatakan apa? Ara an taj'alah fil aqrabin. Pendapatku, aku melihat engkau letakkan kebun ini, engkau berikan kebun ini untuk karib kerabat. Di dalamnya ada makna silaturahim. Ya, dengan membagi kebaikan-kebaikan kepada karib kerabat. Itu subhanallah yang terkadang dengan seperti itu tersambung kembali hubungan silaturahim. Walaupun mungkin ada sebagian seperti apa yang disebut oleh sahabat tadi, oleh laki-laki tadi, berbuat baik, kemudian dia berbuat jahat. Ada. Tapi banyak kebaikan yang tercipta dari situ. Ketika seorang bisa memberi, maka hubungan silaturahim yang terputus kembali tersambung. Ya, jadi memberi kepada karib kerabat itu ada makna silaturahim. Jadi pahalanya dua. Memberi kepada orang lain pahalanya satu, pahala kebaikan saja, pahala infak sedekah. Tapi memberi kepada karib kerabat pahalanya dua. Pahala infaknya, pahala sedekahnya, kemudian pahala menyambung hubungan silaturahim. Maka Nabi SAW mengatakan, Ara an taj'alaha fil aqrabin. Abu Talha mengatakan, Af'alu ya Rasulullah, aku akan lakukan itu ya Rasulullah. Maka Abu Talha membagi kebunnya itu fi aqaribihi wa bani ammihi. Dibagi oleh Abu Talha kebunnya itu untuk karib kerabatnya